والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, nikmat Allah sungguh besar kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memuji dan memujanya dengan puji-pujian yang tak terhingga sampai Dia ridha kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini, yang di Masjid Al-Imam At-Tirmizi, adalah salah satu bukti bahwa kita diberi nikmat dan kita mensyukuri. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang alhamdulillah hati kita sudah terpikat dengan cinta kepadanya, dan mudah-mudahan bisa kita buktikan dalam dunia nyata, karena cinta kepadanya adalah mengikutinya dan mentaatinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengetahui sunnahnya dan diberikan taufik untuk menghidupkan dan menegakkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, melanjutkan kajian kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab tentang saling menolong dalam berbuat ketakwaan. Dan sudah disebutkan al-birru wat taqwa, bila digandengkan maka al-birru adalah kebaikan, berbuat kebaikan, wat taqwa menghindari maksiat dan kemungkaran. Jadi kita harus saling membantu menghidupkan segala pintu kebaikan dan saling menolong untuk menutup segala pintu keburukan dan kemaksiatan. Idzan at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Dan takwa adalah engkau letakkan pelindung antaramu dengan azab Allah. Itulah takwa. Sedangkan al-birru adalah punca-punca kebaikan yang dengannya insyaallah kita mendapatkan rahmat Allah, yang dengannya kita masuk surga. Hadis yang kedua atau yang ketiga dalam bab ini, atau yang ketiga dalam bab ini, qala rahimahullahu ta'ala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sekaligus adalah anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang mendapatkan doa mustajab dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu diberikan kepaqihan dalam agama, dan itu adalah tanda Allah inginkan kebaikan bagi hamba. Kemudian diberikan keistimewaan ahli tafsir Al-Quran, dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal
Qur'ana wa 'allamahu. Dan beliau adalah habrul ummah, ulama besarnya umat, sampai-sampai bisa duduk sejajar dengan para sahabat yang senior, duduk sejajar dengan sahabat yang senior. Itulah makna yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Harusnya jarak umurnya dengan mereka kadang ada yang 40 tahun, tapi bisa menyambung, ilmu itu bisa menyambung jarak yang 40 tahun itu, bahkan melampauinya. Oleh sebab itu berbahagialah kita bila memiliki anak-anak dan generasi yang mau tekun menuntut ilmu. Mudah-mudahan mengganti yang kita sudah lewat waktunya bang ya. Mudah-mudahan mereka sebagai pengganti kita dan mengekalkan nama kita. Pasti kalau Ahmad bin Hanbal tak pernah hilang. Ahmad bin Ahmad ibn Riyas tak pernah hilang. Mudah-mudahan anak itu menghidupkan nama kita kembali melalui nasab ilmu yang kata Imam Asy-Syafi'i, nasab yang paling panjang, bersambung, tak pernah putus, dan pahalanya juga tak putus. Kaum muslimin dan muslimat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrawha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu rombongan orang musafir. Ar-rakbu jamak daripada rakib. War-rakibu adalah orang yang mengendarai. Jadi kalau orang naik kendaraan pada masa itu pada umumnya adalah orang musafir. Jadi disebutlah orang musafir dengan ar-rakbu. Dan seperti dalam perkataan Umar kepada anaknya Abdullah, ketika Abdullah mengatakan, ya abati ma aktsaral hajj, luar biasa banyaknya jemaah haji. Kata Umar, ya bunayya ar-rakbu katsir, yang datang naik kendaraan ke sini ramai, wal hajju qalil, yang benar-benar haji itu sedikit. Yang datang naik pesawat, naik kapal, naik mobil, naik kereta api, naik sepeda bahkan ramai. Tapi yang benar-benar haji sedikit. Bahkan ada yang tujuannya Manggale. Yang lebih parah, Manggale jualannya jemaah haji. Kan banyak Manggale jualannya jemaah haji. Sehingga di Makkah banyak pangdam. Awak berapa pangdam ke awaknya? Pangdam Siliwangi, pangdam Bukit Barisan, pangdam Udayana, pangdam dan seterusnya. Tapi di Makkah menyebar pangdam, panglima dam. Allah musta'an. Ya. Dan tidak sedikit pula yang terlibat untuk menggali jemaah haji sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah kadang-kadang skeptis pula. Amat yang la sallallahu wa ben keinyo apa nyinyo dan Allah Taala lainnya. Katanya jemaah kadang kan punyinyo kamu dosanya. Enggak cukup kalau kita tahu bahwa yang kita wakilkan orang yang tidak jujur dan menipu, kita ikut berdosa karena kita tertipu dengan berilmu, bukan karena tidak tahu. Datang tu orang mencilok babenya kunci motor kayaknya. Weh, datang tu orang mengicu tu babenya pitiknya. Enggak.
Dan jadi tidak dilaksanakan tu babenya kayaknya tidak ada citur tersuara adanya, kita yang salah, kita yang salah. Masyur, makanya di masa Umar saja Umar sudah mengatakan ar-rakbu katsir, yang datang tu ramai, wal haju qalil, yang benar-benar haji itu sedikit. Ya, pernah Abdullah Mubarak bermimpi, tapi tidak boleh ambil dalil dari mimpi dia, tapi yusta'nasu bihi, tapi ini artinya yusta'nasu bihi tidak jadikan dasar hukum, tetapi boleh diceritakan untuk mengambil ibrah, Jadi ada seseorang, subhanallah, tukang sol sepatu, lampai puluh tahun menabung, baru dapat naik haji, baru bisa naik haji. Masya Allah, tabarakallah. Pas waktu nak pergi haji, bini hamil tua pula, ngidam babaun makanan atau masakan dari tetangga tadi janda pula, anak yatim ada beberapa orang, 4 atau 5. Nah, istrinya minta makanan tetangga tadi. Kata tetangganya ndak mau. Biasanya orang dulu kan kalau diminta mau aja kan. Oh, sekarang ndak minta kuah sekenek jelanya. Contoh kami darun dulu minta kuah tiap mananya. Datanglah suami minta lo kuah. Akhirnya tak ada kuah tinggal. Minta kuah, ndak mau. Tapi karena sang suami bersikeras, istri saya sedang ngidam, harus minta masakan itu. Akhirnya sang ibu terus terang, innahu la yahillu lakum, ini masakan tidak halal bagi kalian. Terkejut dia, kenapa tidak halal? Bukankah anda muslimah juga? Iya, kita sama-sama muslim. Lalu diceritakan, kami sudah 3 hari 3 malam tak makan. Lalu ketika cari-cari ketemu bangkai keledai. Nah, bangkai itulah yang kami ambil dan dimasak. Mau juga? Kira-kira mau tidak dia? Mendengar itu, dia pulang ke rumahnya dan sepakat sama istrinya, "Dek, tidak usahlah abang naik haji, tapi seluruh biaya haji ini kita serahkan kepada tetangga kita tadi." Setelah dia ceritakannya, akhirnya uang haji itu dia serahkan pada tetangga tadi dan tak jadi naik haji. Subhanallah, Abdul Mubarak rahimahullah yang selalu naik haji bawa orang ramai, bawa sekampung, tidak sekampung, sekecamatan, gratis, tapi tidak diumumkan gratis. Gratis tapi tidak diumumkan gratis. Apa tidak diumumkan gratis? Kalau gratis awak di bawah, kalau bayu awak di atas, kan ya? Jadi mereka tidak merasa itu jasa Abdul Mubarak, sehingga lama main boleh, buya boleh korma 5 kilonya, kan ya? Kadaloknya, kadaloknya Ustaznya bisa tak tolong balik nampunya awalin juga kan pitiah dari Ustaznya settle kan ya kan pitilah pak yutangnya ya. Kau makanan apa dari cini kau sambal kan ya katolanya nyawa ndak gratis, kau sampai gratis saya Cina tapi bayi apa nama malu jadi ibunya kan bagus aja kan. Jadi begitulah Abdul Mubarak. Jadi dia di dalam perjalanan menjadi pelayan bagi para jemaah, jadi dia layani dengan penuh keikhlasan. Nah, setelah pulang nanti baru dipanggil 2 hari menjelang pulang, setelah pulang di kampungnya diundang mereka makan bersama, lalu potong apa saya terbang 50 juta KPT 50 juta tambah 2 lei baju bau, ndak haramin dong, minimal asil. Jadi itu abang apa jawab tentang 75, balik 75 balik tambah 2 jubah. Nah,
Al-Golo tu anak lah. Masya Allah, begitulah beliau. Jadi ketika beliau wukuf di Arafah, mungkin karena terlalu lelah dan ngantuk, takilo, ghafautu ghafwah. Ghafwah tu bahasa awak takilo. Tahu ke takilonya? Hah? Apa sebenarnya siar buat takilo no? Hah? Terkilat. Terbiau gila. Terlayang ya. Terkilo sebentar. Dalam itu mimpi dia bahwasanya datang malaikat mengatakan, ada dua malaikat datang di samping beliau. Dia merasa sedang di Arafah dalam mimpi itu. Datang dua orang malaikat saling berbisik di antaranya. Mereka ini subhanallah haji, tidak ada yang diterima hajinya. Tetapi karena ada seorang hamba Allah yang harusnya haji tahun ini, tapi tidak dapat haji gara-gara membantu seorang hamba Allah tadi, maka Allah terima haji mereka dengan ridhonya kepada orang tadi. Subhanallah. Disebutkan namanya dalam mimpi itu, disebutkan alamat lengkapnya di kota Baghdad. Dan biasanya Imam Mubarak juga lewat di Baghdad. Akhirnya sampai di sampai di Syam, bukan di Baghdad, di Syam, di Damaskus, di Ghutah, salah satu kota pinggir kota Damaskus. Dia sengaja lewat ke sana mencari alamat itu, sampai dia temukan. Lalu dialah menceritakan kembali kisah ini, apa yang amalan yang Anda lakukan, karena nama Anda disebutkan dalam mimpi itu, persis alamat yang disebutkan. Subhanallah. Lalu dia ceritakan, saya sebenarnya sudah 40 tahun mau haji, tapi pas mau haji ini yang terjadi, akhirnya saya tidak jadi haji. Itu tandanya bahwa niat kadang-kadang ablaq minal amal. Niat itu lebih dahsyat dari amal, lebih hebat dari amal. Maka bukan hanya dia sendiri, juga orang lain. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam di waktu haji, di perjalanan haji, dan ini haji wada. Nabi berapa kali haji? Hah? Yang muakkad sekali hajinya? Hah? Iya, sekali. Masya Allah. Qadok tiap Jahal haji lah. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi haji dalam Islam hanya satu kali. Di masa Islam haji hanya satu kali, dan itulah haji wada. Karena beliau nak tunjukkan di haji tahun ke-9 setelah Fathu Makkah, beliau tidak mau. Apa sebab? Karena di Ka'bah atau masih ada orang musyrikin yang masih naik, musyrikin yang haji di tahun ke-9 setelah Fathu Makkah tahun ke-8. Nah, tahun ke-10 tahun ke-9 itu dia utus di Ali bin Abi Thalib dan sebelumnya Abu Bakar sebagai Amirul Hajj untuk mengumumkan tahun depan tidak ada lagi orang musyrik yang naik haji, dilarang. Turun ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Ya, setelah Abu Bakar berangkat dengan jemaah, turun ayat ini, lalu Nabi SAW utus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikannya kepada Abu Bakar dan diumumkan pada seluruh jemaah haji bahwa tahun ini terakhir kaum musyrikin. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW haji itu benar-benar lillah, tidak boleh bercampur-campur dengan keyakinan jahiliyah. Jadi harus bersih. Ini menunjukkan bahwa haji adalah haji untuk mengaplikasikan tauhid, bukan hanya sekedar pergi. Kadang-kadang kita sebelum haji banyak pula amaliyah yang mengandung dan berbau kesyirikan dengan alasan khazanah
Nusantara, kearifan lokal yang harus dilestarikan. Kalau untuk menghilangkan pahala merusak, kenapa harus dilestarikan? Ada apa kan? Apa contoh? Hah? Apa tu? Apa tu? Bahasa yang tampung. Untuk apa? Untuk ditanam. Hah? Itu apa guna? Oh dia ya. Oh dibuang. Apa guna? Nak le selamat. Oh nak le selamat. Berarti masalah. Kalau itu harus ditinggalkan. Kalau tidak buat masalah. Tidak, kalau dalam keyakinan ono tidak buat masalah. Hah? Masalah dah? Apanya? Tidak selamat. Tu ono tidak pakai dah buat selamat sodoh. Hah? Tidak keyakinan. Berarti ini keyakinan yang keliru. Tidak ada hubungan selamat dengan tepung tawar. Berarti ini harus dibersihkan daripada amalia Islam. Yang katakan ini Islam Nusantara, Ustaz. Islam itu Islamnya Rabbul Alamin, bukan Islam Nusantara. Nasallallahu alaihi afiyah. Dulu juga Abu Jahal dan kawan-kawannya menolak Islam karena tidak sesuai dengan budaya tempatan, budaya Arab. Mereka menolaknya karena tidak sesuai dengan budaya turun-temurun. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika disuruh ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka jawab, enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari warisan nenek moyang kami. Jadi nenek moyang tidak bisa ambil pahala doi. Negara tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Yang bisa beri pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jauhkan dari hal-hal yang bercanggah dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Laqiya raqban birrawha. Nabi SAW bertemu dalam perjalanan itu dengan serombongan orang di Ar-Rawha. Ar-Rawha adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Tempat antara Makkah dan Madinah, lebih dekat ke Makkah. Faqala, lalu Nabi bertanya, manil qaum? Ini orang mana atau siapa kaum ini? Ini juga adalah salah satu daripada yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kita tidak mengenali orang itu dan itu perlu kita ketahui, maka harus ditanya. Karena waktu itu masih ada orang-orang yang belum masuk Islam. Jangan-jangan bukan kaum muslimin. Buktinya ketika ditanya manil qaum, mereka menjawab al-muslimun. Mereka menjawab kami orang Islam. Berarti mereka paham kemana arah pertanyaan Nabi SAW. Karena orang-orang yang tidak beriman, tidak aman kita daripadanya, khususnya di masa itu. Qalu al-muslimun. Yang kedua, bahwa mereka menjawab dengan identitas yang menunjukkan mereka orang atas, orang yang bermartabat, yaitu kaum muslimin. Dan identitas tertinggi itu adalah orang Islam. Innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu, harga diri yang tinggi itu bagi Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik itu enggak tahu. Faqalu, lalu mereka berkata, setelah Nabi bertanya siapa mereka dan mereka jawab, sekarang mereka bertanya lagi, artinya Anda siapa? Berarti mereka juga tidak mengenal Nabi alaihi salatu wassalam.
Itu juga tanda bahwa Nabi SAW tidak berpenampilan eksklusif dengan yang lain. Seperti apa layaknya sahabat, seperti itu pula Nabi berpenampilan. Jadi syekh tidak mesti istimewa tampilannya dari jamaah. Ya kadang-kadang kalau syekh kopiah 3 warna kan, yang di bawah itu 2 warna kan. Enggak, syekh dengan ini Nabi SAW pada umumnya membaur dengan masyarakat biasa, sehingga ketika orang datang, orang harus bertanya dulu mana Muhammad. Ketika datang Sulaik Al-Ghatafani ingin bertanya ke Nabi SAW, dia nanya, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian kaum Muhammad? Siapa di antara kalian Muhammad? Jadi beliau itu sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Jadi mereka bertanya, wa man anta? Qala Rasulullah. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan identitas yang tinggi. Selama bukan untuk saling membangga-banggakan diri, karena membangga-banggakan diri itu kan dilarang oleh agama. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menyucikan diri kalian, mengangkat-angkat diri kalian. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Tapi di saat dibutuhkan, di saat diperlukan untuk memperkenalkan diri dan dengan itu tidak direndahkan atau dihormati, maka waktu itu mesti kita sebutkan. Ma'asyiral kiram, tapi kalau untuk ini kadang-kadang mendapatkan sesuatu orang lain tidak lalu kita sebutkan, kadang-kadang warak menghalangi kita. Misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti dikisahkan oleh salah seorang imam Masjidil Haram, di belakang imam itu kan ada disiapkan tempat untuk imam yang lain yang tidak sedang memimpin salat, dan untuk para ulama-ulama yang ada di situ. Jadi beliau selesai kajian atau sebelum kajian pergi ke situ, ke tempatnya, karena memang sudah disiapkan. Nah, sebagian pengawal itu kan tidak semuanya kenal dengan syekh. Apalagi syekh, mohon maaf aja, pakaiannya kadang-kadang cenderung maju, tidak lusuh kadang-kadang, karena begitulah beliau tidak memikirkan dunia. Kadang-kadang apanya tidak lui pasangnya, tapi ilmunya luar biasa. Ketika beliau nak ke situ dihalangi oleh petugas, dan itu terlihat oleh salah seorang imam. Tengoknya pindah ke sini dihalangi lagi, pindah ke sini dihalangi. Akhirnya melihat yang seperti itu, beliau tetap tidak mengenalkan siapa dirinya. Tetap tidak mengenalkan siapa. Karena kalau dia bilang saya Ibnu Utsaimin, tentu akan dikasih jalan, sahih. Sebab namanya di seluruh Saudi sudah dikenal. Namanya tapi tidak ada bagi uang dia. Pahamnya tak? Asal Utsaimin tak doangnya ulama kadangnya. Cuman tidak semua orang kenal mana orangnya. Iya, karena doa cerita misalnya kenal dengan seseorang pejabat atau seorang ulama, tapi kita belum pernah ketemu. Dan ini juga terjadi kisah dengan beliau. Ya, ketika beliau naik taksi, dia tidak mau diantar oleh muridnya bulan Ramadan. Selesai sholat tarawih dia pulang sendiri, dia larang diantar oleh murid-muridnya. Nah, ilah dia kalau bahasa kita motor piangkok, motor bak terbuka kan jadi angkutan wonet nama sana itu. Masuk cita-cita sama sopir lah. Sopir dah tantu deh, bukan tak tantu Ibnu Utsaimin, apal deh Ibnu Utsaimin dulu dehnya. Cuman iko kan tak obey lah. Jadi ya, mana ini anta ya Syaibah kan? Kalau Syaibah tu panggilan pasaran sekali. Wang tua orang temano kan gitu kan? Atau temano nya, Sa'id bin Al-Qasim nya. Jadi siapa namanya? Nama dan Ibnu Utsaimin nya. Anta Ibnu Utsaimin nya. Anta Ibnu Utsaimin, Ana bin Baz. Tidak percaya dia itu Ibnu Utsaimin. Jadi kalau kamu Ibnu Utsaimin, berarti saya bin Baz gurunya.
Tapi saya tidak marah. Saya tidak marah. Dia bilang, tapi saya tahu bin Bas buta kok bisa nyetir katanya. Akhirnya sampai di tempat, disambut murid-muridnya, semua pada cium jidatnya, baru dia paham. Karena kalau di sana ulama itu dipegang kepalanya, cium jidatnya. Kalau kita, salam timbal balik kan? Nah, cium tangan timbal balik. Nah, Allah musta'an. Akhirnya baru dia bertanya, siapa itu? Baru dijelaskan Utsaimin. Kabarnya dia akhirnya bertaubat dan jadi salah seorang murid setia beliau, subhanallah. Jadi kaum muslimin tadi tidak dibolehkan lewat. Akhirnya imam tadi kode pengawal tuh kasih dia lewat. Akhirnya tanya, Utsaimin. Siapa itu Utsaimin? Baru dia minta maaf sama saya. Akhirnya saya marah pula sama imam tadi, kok dibuka-buka rahasia saya katanya. Padahal saya sengaja tidak kasih tahu. Artinya kalaupun tak boleh lewat, dia siap sholat di mana tempat. Subhanallah. Ini tawaduknya orang-orang hebat. Kalau awak le bona ya bona, alon le sebida angke lah. Dah yang dayan ni, dah yang dayan. Allah musta'an. Begitulah orang-orang yang diangkat Allah itu tidak perlu diangkat oleh manusia. Azan saya? Tak azan.
Taib, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ketika ditanya waman anta, dan kamu siapa, dijawab oleh Nabi SAW, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah identitas tertinggi dan identitas yang paling dikenal. Jadi tidak perlu pertanyaan lagi. Kalau sebut ana Muhammad bin Abdullah masih ada pertanyaan kan. Jadi kadang-kadang harus juga misalnya ditanya, Anda siapa? Kita sebut sana Ustaz Masnur, harus sebut ustadznya. Kalau sebut Masnur aja banyak kan. Kalau perlu ketua GPSM. jadi kaum muslimin, kadang-kadang identitas itu harus dibuka. Supaya apa? Supaya kadang-kadang di saat diperlukan, bukan untuk membangga-banggakan. Pernah jadi ketika berurusan untuk jemaah haji bermasalah dengan maktab, coba lo menengahi lah. Tentu mahasiswa dia tidak dulin bano dia lah. Akhirnya terpaksa kalun kartu pers lah. Ya, wartawan radio dan televisi. Dah kawin sih kok. Berubah langsung. 2 minit besoknya kalun pakai ikram masuk dia. Tadi ditolak gini, silakan duduk. Alhamdulillah selesai. Jadi subhanallah, kata kuih ke kartu baru keadaan lah. Tapi ke kartu. Kalau seandainya wartawan, kalau takut kalau wartawan berita menyebar kolom. Jadi kadang-kadang makanya kalau ada orang kini takut wartawan, wajarnya masih terlalu takut jisen. Nah, lu mulut dan pakai lah. Tanya orang siapa? Mahasiswa. Sawi mahasiswa tak rulin lah. Apalagi kalau sampai sopir gaknya. Nah, tapi ketika kalau kartu apa? Kartu personal dari radio dan televisi Jeddah. Alhamdulillah langsung ditemu ya, Masya Allah. Ada gunung kesan. Nah, jadi di saat diperlukan boleh ditunjukkan sesuatu yang bisa membuat orang menghargai dan menghormati, bukan untuk berbangga-banggakan diri. Jadi dalam hal ini Nabi SAW menyenangkan dirinya, ana Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Orang Islam mereka, orang Islam. Maka Nabi tunjukkan jati dirinya. Mana tahu mereka memerlukan perlu bertanya, minta nasihat dan sebagainya. Sahih. Jadi kadang-kadang harus kita kenalkan bahwa kita adalah misalnya ustadz atau ulama atau kiai dan sebagainya, bukan untuk membanggakan diri, tapi supaya barangkali orang membutuhkan atau orang bikin orang segan. Orang bikin orang segan. Kalau orang tak tahu siapa kita, kadang amalnya kan lu kita penawak. Tapi ketika ustaz ni kan ya, kadang-kadang datang wak, tengah apa ke, tengah asyik-asyik apa ke, mau kok padam capek dia. Kan menguntungkan awak dia tak? Padam capek. Kadang tengah berlagunya, antin capek dia. Ustaz dah sempat datangnya. Ada orang tentu dia kan, antin lalu dia. Padahal ka boleh ten jauh kasih kan sangkon akan pulau kan bunyi pula kan ben kan kosan bagambus kan bagambus irama Padang Saharana kasih dari Allah musta'an. Akhirnya pernah salat dulu sudah itu dan telepon bang palai ji bisa banti sebantau lu jangan kalau banti singgahan kalau tidak dan sungguh selesai dulu tidaklah pulang lalu tunggu selesai lau saya weka bunyi-bunyi buat masuknya dan alaisat dolantirnya wanti kan jadi ada lewanti dan tampang mula mau duduk situ uang belakang lah siap isi aja duitnya nah semakin nampak kode semakin lewat duduk hanya kan babayu kan tuh gini malah kan. Jadi punya kawan dia diancam dia apa-apa. Orang kalau ndak balagu ya nya ndak kami datang donya. Ndak pejar. Kalau kau ancam kan ya kan pacar keluarga condor nya kan ndak je sanur. Sanur tapi apa? Keadaan berbeda-beda dari satu dan tempat lain. Alhamdulillah banti ada tampang lama aja. Nah, lebih sajam duduk situ. Sembang-sembang banunya kan uang lah itu ya mandang apa nak ibinnya Allah Ustaz. Kadang-kadang awak tu masuk matin ni
tak tolong ke orang bisa matiin semantaunya kan, semantau. Kalau di Google kan dulu, alhamdulillah. Ala kulli hal, kadang-kadang terpaksa dan kadang-kadang tidak tahu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ana Rasulullah farafat ilaihi imra'ah. Nah, ketika mengetahui bahwa di situ adalah Rasulullah SAW, rupanya memang ada seorang wanita mengangkat seorang anak kecil. Sabiyan, itu sabi itu ada anak-anak yang belum balik, anak yang belum balik. Nah, faqalat, lalu dia bertanya, ali hadza hajj, apakah anak ini sah hajinya? Boleh tidak anak ini melaksanakan haji? Kalau boleh kan berarti kan sah, jelas. Qala, Nabi menjawab, na'am walaki ajrun. Iya, anak itu boleh haji dan kamu dapat pahala. Inilah munasabah hadis ini disebutkan dalam babut ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kenapa? Karena anak ini tidak mungkin melaksanakan haji kecuali atas bantuan ibunya atau orang lain. Dalam hal ini kan ibunya tadi, ibunya angkat, ya Rasulullah, ikut boleh hajinya nya, lay. Tok sabu haji, tentunya, tapi kamu dapat pahala. Yang masyhur di kalangan para fuqaha juga bahwa haji itu untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya. Tapi wallahu alam, sebagian ulama mengatakan tidak, haji tetap untuknya. Karena pertanyaan ali hadza hajj, ini dapat haji tidak? Maka jawab Nabi, na'am, dia dapat haji. Lalu untuk saya siapa? Walaki ajrun, untuk kamu pahalanya. Artinya apa? Kalau mesti bakal haji anak, walaupun kenek boleh sampai haji, kan ya? Mana tentu ketentuan nak sampai haji kan? Kadang kalau haji lah, kalau dia haji kan ya? Haji kalah kalun. Nah, haji adalah ke Makkah alun. Iya, tak so dia ambo jak kenek kalau haji lah. Ya dah lu dah haji lah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi pahalanya dapat. Kenapa? Babut ta'awun 'alal birri wat taqwa, bahwa menolong orang berbuat kebaikan atau menolong orang untuk menghindari kemungkaran dapat pahala seperti orang yang mengerjakan atau pahala seperti orang meninggalkan kemungkaran tadi. Meninggalkan mungkar berpahala, Bang? Berpahala kan? Nah, meninggalkan kemungkaran berpahala, membuat kebaikan berpahala. Makanya mencegah kemungkaran itu berpahala. Dan kemungkaran itu terbagi dua. Ada yang berkaitan dengan syahwat, itulah maksiat-maksiat. Ada yang berkaitan dengan syubhat, itulah bid'ah. Jadi harus qadwa. Tiba di maksiat garang, tiba di syubhat, tiba di bid'ah, lama enggak. Dua-duanya, maksiat harus dicegah, bid'ah juga harus ditegah. Mana yang para maksiat daripada bid'ah? Dah apa lah, Bang? Bid'ah dong, kenek dong, kodang. Maksiat dong, bid'ah, kenek dong, kodang. Dari sisi keyakinannya, bid'ah lebih susah untuk ditinggalkan. Pelaku maksiat tidak ada yang melakukannya dengan suka, dengan makna tidak merasa bersalah. Sahih? Orang mencuri pasti merasa bersalah. Orang minum khamar mesti merasa bersalah. Orang berjudi mesti merasa bersalah. Sahih? Buktinya jarang orang yang mengumumkan bapak-bapak dan ibu-ibu terus terang saya ini penjudi. Ada? Jadi saya ingin bangun masjid ini dari hasil judi. Jarang juga kan? Paling pun ada kalau tanya ke pengurus secara diam-diam, ada piti kena gitu, tapi piti judi boleh bawa kamu saja ini kan? Atau riba juga kayak gitu juga. Orang tidak akan mengumumkan dia makan riba, dia tahu itu haram. Cuman karena terpaksa, ditambah lagi dengan subuhat yang berfatwa bahwa riba tidak haram. Kan bunga masa haramnya kan, ya kan? Bunga masa haram, bahasa Arab faedah, masa faedah
bermudarat katanya, nak mau faedah kan ya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi yang namanya bid'ah tak ada yang merasa bersalah, bahkan melakukannya dengan rasa percaya diri tinggi bahwa amalan itu berpahala. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu melarang orang melakukan bid'ah sama dengan melarang orang buat kemungkaran. Karena apa? Nanti kita disesali di akhirat. Disesali di akhirat. Tidak percaya? Wa barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa lillazina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Qalu, apa jawabannya? Law hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ketika nanti di padang mahsyar semuanya nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma apa katanya? Tidak ada yang tidak hadir pada waktu itu. Semuanya hadir. Dan semuanya terlihat. Lalu orang-orang yang jadi pengikut berkata kepada mereka yang diikut. Yang pengikut kan jemaah, yang diikut para ustadz yang dulu dengan sombong mengatakan kalau sempat bid'ah itu bikin masuk neraka, saya dan Umar yang pertama masuk neraka katanya. Masya Allah, Umar dijamin masuk surga jo. Tapi kalau antum, ada jaminan masuk surga? Jangan-jangan jaminan masuk? Nauzubillah. Enggak, Umar tidak masuk neraka. Andai benarlah dia pelaku bid'ah misalnya, seperti antum yakini, dia diampuni. Tapi antum enggak. Yang kedua, yang antum klaim Umar berbuat bid'ah, ternyata bukan bid'ah, tapi dia adalah sunnah. Antum yang salah paham tentang apa yang dia ucapkan, bahwa perkataan beliau nikmatil bid'atu hadhihi, dia katakan pada solat tarawih berjamaah. Salat berjamaah itu bukan bid'ah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oke lah, tidak sunnah Nabi secara berterusan di masa Umar laksanakan secara berterusan, dan perkataan dan sunnah khulafa ar-rasyidin adalah sunnah takririyah yang sudah ditakrir oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Yang ketiga, kalau antum berlandaskan pada perkataan Imam Asy-Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah terpuji. Ingat, Imam Syafi'i mensyaratkan bid'ah yang terpuji itu adalah bid'ah yang sabit, artinya dalilnya sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan bid'ah tapi sunnah. Yang kedua, andainya tak dilakukan Nabi, tapi ijma' ulama atau ijma'nya umat melakukan, itu baru dikatakan bid'ah yang terpuji oleh Imam Asy-Syafi'i. Sekarang yang antum buat itu ijma' atau tidak? Kalau tidak, berarti antum telah mengingatkan Imam Syafi'i kepada sesuatu yang beliau bebas daripadanya. Ditambah lagi riwayat daripada Imam Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan bahwa bid'ah terbagi dua itu riwayat yang tidak sahih, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra, dan pada perawinya ada yang dhaif dan ada pula rawi yang majhul. Jadi memang si sahih dalil, si dhaif dalil. Si sahih dalil, si dhaif dalil. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka menghindari kemungkaran, mencegah kemungkaran adalah ta'awun 'alat taqwa, dan menyokong orang, menunjukkan orang jalan kebaikan, ta'awun 'alal bir. Dan hadis ini termasuk contoh daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu anaknya yang belum balik tidak wajib haji tapi boleh haji, dan dia dapat pahala karena mengurusi orang yang naik haji tadi. Jadi dia ngurus anaknya.
Anak kecil ketika dia mau buang air, siapa yang ngurus? Ibunya. Ketika dia lapar, ngurus makanannya ibunya. Ketika dia tawaf, siapa yang penyendong? Bapaknya, ibunya. Ketika dia pakai ihramnya, ibunya. Ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf, dan semuanya. Maka sebagaimana mengurus orang besar yang melakukan ibadah besar itu kita dapat pahalanya, demikian juga mengurus anak kecil, karena termasuk bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan dia dapat pahala. Hajinya untuk anaknya dan pahalanya untuk orang tuanya. Baik, Syekh. Jadi artinya haji, ada apa maksud dengan haji untuk dirinya? Apa maksudnya? Karena kalau dianggap hajinya untuk orang tuanya, maka dia wajib menyelesaikannya sampai tuntas. Tapi kalau seandainya untuk dirinya, anak kecil tidak wajib menyelesaikan ibadah. Misalnya anak kecil salat bersama kita, boleh, tapi pas rakaat kedua lope dia kalau main dua buat soal itu baukum, jawablah baukum bapici sudah itu lain. Banyak untuk di pici anak ada saat sudah itu meraung anaknya dalam masjid, lebih terganggu jemaah. Anak kecil membatalkan sholatnya tidak berdosa, sahih. Paham maknanya? Kalau dianggap haji itu untuk orang tuanya, maka anaknya tak boleh membatalkan hajinya. Tapi kalau seandainya haji itu untuk anaknya, maka boleh dia tidak menyelesaikan hajinya. Tentu bezanya. Sebab kalau orang tua boleh tidak membatalkan sholat tanpa alasan syar'i? Tidak boleh. Boleh tidak meninggalkan haji tanpa alasan syar'i? Boleh ya? Lah sampai mereka selesai selesai mereka hukum di Arafah, pulang aja lah. Tidak kau jong haji. Boleh ya? Boleh ya? Tidak. Tapi anak-anak boleh. Anak-anak boleh, misalnya pada anak-anak lek kan kalau ndak amu kan ya ndak amu pakai ihram leh, ndak amu dan ndaknya itu aja itu kan dipaso ndak. Itu maksudnya perbedaan antara haji itu untuk dirinya atau untuk orang tuanya. Wa sahih wallahu taala, berdasarkan nas dari Nabi SAW, alahu alihadza hajj, apakah anak ini ada hajinya? Qala na'am walaki ajrun, dan bagimu adalah pahalanya. Wallahu taala a'lam. Taib, di sini jelas Imam An-Nawawi membawakan hadis ini karena hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang membawa anaknya haji mesti melayani, menyiapkan, membantu anaknya untuk mengerjakan haji tadi. Nah, membantu orang melakukan kebaikan sama dengan orang yang melakukannya, dan sebagaimana mencegah orang berbuat kemungkaran sama dengan orang yang meninggalkannya. Oleh sebab itu, bersemangatlah selalu untuk mengajak berbuat kebaikan, dan bersemangatlah selalu untuk mencegah kemungkaran dengan syarat-syarat dan rambu-rambu yang juga harus kita pelajari dan kita saling mengingatkan. Barangkali sampai di situ kajian kita malam ini. Masya Allah tuh. Aduh juga nih. Iya. Turja'una fi ilallah.
Iya. Nah, mana yang subhanahu buat terakhir? Tak so buka sejarah dulu. Iya. Nah, yang masyhur adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ayat wattaqu yawman turja'una fihi selalu turun setelah haji wada. Setelah haji wada. Sedangkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu ijma' turunnya di hari Nahar, hari Arafah. Sah? Waktu haji wada. Berarti kalau gitu apa maksudnya ayat terakhir turun? Karena setelah itu tidak ada lagi hukum-hukum yang turun. Apa namanya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak ada hukum. Kemudian wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, juga tidak mengandung hukum. Jadi tidak tidak ada lagi penyempurnaan. Artinya sudah sempurna. Syariat sudah sempurna, agama sudah sempurna. Terjadi khilaf di antara ulama. Tapi yang masyhur ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.